Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pelajaran sejarah. Semoga anak-anak sehat semua ya. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Hendaknya kita bisa saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Di antara agama-agama yang berkembang dan dianut oleh bangsa Indonesia, itu diantaranya adalah agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia dari India. Memasuki awal abad pertama Masehi, jalur perdagangan antara Asia dan Eropa tidak lagi menggunakan jalan darat atau yang disebut jalan sutra, tetapi menggunakan jalan laut yang disebut dengan jalur rempah-rempah. Berkembangnya jalur laut ini itu sudah menyebabkan terjadinya kontak antara Indonesia dengan India dan Tiongkok. Berkembangnya hubungan India dengan Indonesia ini secara otomatis menyebabkan masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Menurut para ahli, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Nah, mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia ini, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori Waisa. Yang kedua, teori Ksatria. Ketiga, teori Brahmana. Keempat, teori arus balik. Teori Waisa dikemukakan oleh Krom. Menurut teori Waisa ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa dan disebarkan oleh para pedagang India. Mereka sengaja datang ke Indonesia untuk berdagang. Di antara mereka juga kemudian banyak yang menetap dan menikah dengan gadis-gadis pribumi, sehingga berkembanglah agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang kedua, teori Ksatria dikemukakan oleh J.L. Munns. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu dibawa ke Indonesia oleh para prajurit. Mereka mendirikan koloni-koloni di Indonesia. Tetapi teori ini kurang meyakinkan karena tidak adanya bukti-bukti yang otentik yang mendukung mengenai hal itu, di mana tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya penguasaan India atas Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leer. Menurut teori Brahmana, agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa dan disebarkan oleh para pendeta India. Hal ini didasarkan atas satu, hanya para pendeta yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Yang kedua, didasarkan atas temuan prasasti-prasasti di Indonesia yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Keempat, teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Kabos. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu disebarkan di Indonesia oleh para cendekiawan
atau para pelajar Indonesia sendiri. Demikian teori-teori mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Demikian pembahasan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mulai membahas mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas mengenai kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Untuk itu, silahkan anak-anak pelajari kedua kerajaan tersebut. Nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.